Nah, kalau kita kaji dalam rumusan syarat formilnya, itu judicial review yang diajukan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra ini sesungguhnya cacat formil. Ya, satu cacat formil, kemudian salah pihak, ya absurd, ya kabur. Sementara norma yang mengaturnya cukup jelas. Hampir seluruh akademisi, hanya beberapa yang mungkin berbeda, tapi hampir seluruh akademisi memberikan pandangan yang sama dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini. Jadi tidak ada masalah hukum sekarang. Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY, ya, AHY Putra Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, itu yang sampai sekarang ada. Dengan putusan Mahkamah Agung ini, tidak hanya Partai Demokrat yang menang, tetapi juga adalah kemenangan demokrasi. Itu yang saya katakan tadi, sengaja kami buka perkara ini sehingga banyak sekali pendapat ahli hukum di seluruh Indonesia, para dosen dan akademisi yang menyatakan hal yang sama. Jadi MK, Mahkamah Agung telah memutuskan juga sesuai dengan pandangan hampir seluruh akademisi, hanya beberapa yang mungkin berbeda, tapi hampir seluruh akademisi memberikan pandangan yang sama dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini. Jadi bagi kami adalah pertimbangan yang cukup clear, ya, jelas, mendalam dan menyeluruh. Karena itu kami sekali lagi sangat mengapresiasi kerja keras, wisdom dan keadilan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Yang pertama pemohon. Pemohonnya siapa? Pemohonnya adalah dalam uji materi anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat ini, pemohonnya adalah kader atau ex ketua DPC. Artinya bahwa dalam kedudukan hukum memiliki legal standing, ya, karena dia sebagai kader partai. Tetapi perlu diberi catatan, kedudukan hukum yang dimaksudkan apa? Apakah kedudukan hukum yang memiliki hubungan dengan sebuah produk undang-undang atau tidak? Itu penting itu. Nah, yang kedua adalah termohon. Termohon di sini siapa? Termohon di sini oleh Prof Yusril dimasukkan Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Nah, mari kita lihat ada hubungan mutatis mutandis atau tidak? Secara hierarki ada hubungan atau tidak? Atau dia pejabat yang mengeluarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat? Pertanyaannya adalah apakah Kementerian Hukum dan HAM adalah pejabat yang mengeluarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat? Jawabannya tentu tidak. Lalu hubungan hierarkis dan mutatis mutandisnya di mana? Tentu tidak. Artinya bahwa yang ketiga, saya ulangi lagi, yang ketiga, objeknya harus peraturan perundang-undangan. Apakah anggaran dasar ini peraturan perundang-undangan? Tentu juga tidak. Nah, kalau kita kaji dalam rumusan syarat formilnya, itu judicial review yang diajukan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra ini sesungguhnya cacat formil. Ya, satu cacat formil, kemudian salah pihak, ya absurd, ya kabur. Sementara norma yang mengaturnya cukup jelas. Dengan putusan Mahkamah Agung yang dengan tegas menyatakan tidak menerima gugatan judicial review terhadap anggaran dasar dan rumah tangga Partai Demokrat, maka saya menghimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk semakin solid, semakin teguh memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Dengan putusan Mahkamah Agung ini, tidak hanya Partai Demokrat yang menang, tetapi juga adalah kemenangan demokrasi. Maka selayaknya ini menjadi perayaan seluruh rakyat Indonesia atas kemenangan demokrasi ini. Selanjutnya tentu dengan putusan judicial review ini, hal-hal lain yang berkaitan dengan gugatan 150 dan 154 tentu secara hukum akan
mengikuti keselarasan hukum sebagaimana layaknya dalam sebuah negara hukum dan negara demokrasi. Tapi bagi kami, seluruh kader Partai Demokrat, dengan putusan ini kami semakin teguh bahwa keadilan dan kebenaran cepat atau lambat akan tiba pada waktunya. Sekian dan terima kasih. Setelah gugatan judicial review ADART Partai Demokrat ditolak Mahkamah Agung, kini kubu AHY tengah berkonsentrasi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN, Jakarta. Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Soelfa, berharap agar putusan Mahkamah Agung yang merupakan putusan lembaga negara tertinggi, bisa menjadi rujukan oleh institusi di bawahnya yang tengah melaju proses serupa yakni di PT UN Jakarta. Selaku kuasa hukum saya mengapresiasi terhadap majelis hakim yang memutuskan perkara judicial review menolak permohonan M. Isnaini CS dengan kuasa hukum Yusril Iza Mahendra, ujar Hamdan Soelfa. Dia menjelaskan perkembangan persidangan di PT UN terakhir sudah gelar perkara untuk gugatan 150 dan 154, di mana untuk perkara nomor 150 sudah mendekati kesimpulan. Sedangkan perkara nomor 154 masih pemeriksaan saksi, 2-3 kali persidangan lagi akan masuk dalam kesimpulan. Semoga putusan MA ini bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi seluruh proses perkara berkaitan dengan Partai Demokrat, kata Hamdan Soelfa. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman menyebutkan bahwasanya keputusan MA dapat menjadi rujukan PT UN Jakarta. Selanjutnya putusan judicial review ini, hal lain berkaitan gugatan 150 dan 154 secara hukum akan mengikuti keselarasan hukum layaknya dalam sebuah negara hukum dan demokrasi. Bagi kader Demokrat yakinlah bahwa keadilan akan tiba pada waktunya, kata Beni Kaharman. Ia menegaskan bahwa kemenangan Partai Demokrat dengan ditolaknya gugatan ADART Partai Demokrat di Mahkamah Agung, sebagai kemenangan demokrasi. Saya menghimbau seluruh kader Demokrat untuk semakin solid dan teguh memperjuangkan nilai demokrasi. Dengan putusan MA ini tidak hanya Partai Demokrat yang menang tapi kemenangan demokrasi ini perayaan masyarakat Indonesia atas kemenangan demokrasi, kata Beni Kaharman. Mahkamah Agung menolak gugatan uji materi, judicial review, ADART Partai Demokrat yang diajukan advokat kawakan Yusril Iza Mahendra. Tidak diterimanya gugatan tersebut sekaligus menuntaskan tugas Yusril sebagai kuasa hukum sejumlah mantan kader Partai Demokrat di kubu Muldoko. Yusril menyatakan tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan setelah ada putusan tersebut. Tugas saya sebagai lawyer sudah selesai, ujar Yusril Iza Mahendra. Namun, Yusril menilai pertimbangan MA terlalu cepat. Kendati menghormati putusan MA, Yusril punya pandangan berbeda. Secara akademik, kata Yusril, putusan MA dapat diperdebatkan. Namun sebagai putusan dari lembaga peradilan tertinggi, hal itu final dan mengikat. Pertimbangan hukum MA terlalu sumir dalam memutus persoalan yang sebenarnya rumit berkaitan dengan penerapan asas-asas demokrasi dalam kehidupan partai. Tetapi itulah putusannya dan apapun putusannya, putusan itu tetap harus kita hormati, kata Yusril. Ia mengaku tak sepaham soal pertimbangan MA yang menyatakan tak berwenang menguji ADART parpol manapun karena sifatnya mengikat ke dalam parpol dan anggotanya masing-masing. Yusril berargumen partai politik memang bukan lembaga negara, tapi menurutnya parpol berperan penting dalam negara terutama dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden. ADART tidak sepenuhnya hanya mengikat ke dalam, tetapi keluar juga. AD parpol mengatur syarat menjadi anggota partai. Syarat menjadi anggota itu mengikat setiap orang yang belum ingin menjadi anggota parpol tersebut. Parpol memang bukan lembaga negara, tetapi perannya sangat menentukan dalam negara seperti mencalonkan presiden dan ikut pemilu, jelas Yusril. Yusril mengungkapkan UU pembentukan peraturan perundang-undangan jelas menyebut bahwa UU dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.